Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di komen di YouTube ya, khususnya terkait Per 03 atau e-faktur ataupun terkait tentang e-Bupot unifikasi karena dua tema itu yang sekarang saat ini lagi banyak dibicarakan atau lagi banyak dibahas dan juga sepertinya banyak yang masih belum belum paham ya gitu terkait e-faktur atau e-Bupot unifikasi ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, dari Ibu Friska Hairani. Mau tanya, untuk jasa ekspedisi yang memiliki rekanan instansi pemerintah di tahun 2022 ini, apakah tarif PPN tetap 11% ataukah 1,1% jika perusahaan ekspedisi tersebut membuatkan faktur pajak atas transaksi dengan kode 02? Apa akibatnya jika perusahaan ekspedisi tersebut statusnya sudah PKP, tidak membuat faktur pajak atas transaksi dengan instansi pemerintah? Oke, kita mulai dulu dengan kalau kemarin di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang hierarki pembuatan faktur pajak ya. Jadi walaupun di sini jasa ekspedisi itu kan kalau untuk transaksi PPN-nya ya, kan itu menggunakan saya agak lupa menggunakan saat ini menggunakan DPP nilai lain ataukah BKP atau jasa atau JKP tertentu. Kalau misalkan ternyata DPP nilai lain, itu kan harusnya berarti menggunakan kode 04. Secara default adalah 04. Cuman hierarki kalau di PPN itu kan kalau di faktur ya, kalau di faktur itu kan tertinggi atau hierarki pertama itu kan kode 07 atau 08, tidak dipungut atau dibebaskan. Kemudian hierarki yang kedua itu adalah kode 02 atau 03 ke pemungutnya. Jadi yang kita lihat dulu adalah pertama PPN ini ada fasilitas atau tidak, dibebaskan atau tidak dipungut nggak gitu. Kedua, kalau misalkan tidak, kalau misalkan jawabannya adalah tidak, maka silakan ke hierarki yang kedua. Kita ke rekanannya siapa? Kalau rekanannya pemungut berarti pakainya kode 002 atau 03 ya. Kalau dalam hal ini instansi pemerintah berarti kodenya 02. Nah, berarti jawabannya adalah kita sebagai PKP, perusahaan ekspedisi tadi sebagai PKP, maka sudah benar harus membuat kode transaksinya dengan 02. Kemudian PPN-nya berapa? Ya berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. PPN-nya adalah 11%. Dari situ, kemudian pertanyaan kedua, apa akibatnya jika kita tidak membuat faktur pajak atas transaksi tersebut? Ya sama seperti pada umumnya ya. Jadi kalau misalkan kita tidak membuat faktur pajak, apa namanya? Kita sudah PKP, kita sudah PKP, tapi kita tidak membuat faktur pajak, tidak membuat faktur pajak secara benar, atau tidak membuat faktur pajak tepat waktu, sanksinya adalah 1% dari nilai transaksinya atau nilai DPP-nya. Gitu, 1% dari nilai DPP. Gitu. Jadi itu ya jawabannya. Jadi sudah benar kodenya 02 karena kita transaksinya dengan pemungut pemerintah, instansi pemerintah. Kemudian kalau kita tidak membuat fakturnya secara benar atau tidak membuat faktur sama sekali, maka transaksinya adalah 1% dari nilai DPP. Demikian itu untuk jawaban dari Ibu Friska Hairani ya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan ya gitu. Semoga ini benar jawabannya. Kemudian terkait bukti potong unifikasi sekarang dari Bapak Zinto Laudwe. Pak, untuk cetak bukti potong menyetor sendiri itu bagaimana? Nah, untuk SPT unifikasi kan kalau di e-Bupot unifikasi kan ada dua kolom ya, yang itu di-store sendiri ataupun yang dipungut atau dipotong ya gitu. Jadi kan ada dua kolom tuh, yang dipotong, yang di-store sendiri ataupun yang dipotong atau dipungut. Nah, kalau yang store sendiri itu kan sebenarnya kita sebagai penyetor gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu membuat bukti potong gitu. Bukti potongnya apa? Ya bukti setoran tadi gitu. Makanya kalau di kolom setoran itu kan kita cukup menginput NTPN-nya. Jadi kita buat kode billing seperti biasa. Jadi misalkan
Store sendiri apa contohnya? Store sendiri contohnya PPh final atas sewa misalkan, PPh final atas sewa atau PPh final atas pengalihan tanah gitu. Kalau misalkan itu kita store sendiri, ya sudah, berarti kita buat billing seperti biasa, kita buat billing, NPWP kita, kemudian tinggal kita bayarkan, kemudian nanti dapat NTPN, nomor transaksi penerima negara. Nah, ya sudah, itu dianggap sama dengan bukti potong. Jadi, bukti setoran store sendiri itu disamakan dengan bukti potong. Jadi kita tidak perlu membuat bukti potong lagi karena kan ya berarti kan itu sama aja dengan memotong diri sendiri kan gitu. Jadi itu sama aja dengan setor sendiri gitu. Jadi bukti setor itulah yang namanya bukti potong. Oke. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga, saya agak lupa di sini. Apakah SPT unifikasi itu dilaporkan setiap bulan walaupun nihil gitu. Nah, jawabannya adalah tidak ya gitu. Jadi SPT unifikasi karena itu gabungan dari PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 serta pasal 26. Yang itu kalau di aturan yang lama, kalau di masing-masing SPT itu kan pelaporannya hanya ketika ada transaksi. Berbeda dengan pasal 21 dulu ya. Kalau pasal 21 kan harus lapor tiap bulan walaupun tidak ada transaksi. Atau contohnya PPN gitu. PPN walaupun tidak ada transaksi tetap harus lapor. Nah, untuk SPT unifikasi ini kalau memang dia tidak ada transaksi sama sekali untuk pasal 22, 23, final, 15 ataupun pasal 26-nya, maka kita tidak perlu membuat bukti potong dan tidak perlu melaporkan. Tidak perlu melaporkan SPT-nya ya gitu. Jadi itu jawabannya ya gitu. Jadi tapi kan mungkin bisa aja misalkan saya nggak punya bukti potong di final nih, tapi kan saya mengeluarkan bukti potong pasal 23, saya mengeluarkan pasal 22 misalkan. Jadi bisa aja dalam 1 bulan itu bisa aja PPh pasal 23-nya nihil tapi pasal finalnya ada misalkan. Jadi kalau memang semuanya tidak ada pemotongan, maka ya sudah silakan untuk tidak lapor SPT unifikasi. Itu ya. Kalau misalkan kemarin ada pertanyaan itu, cuman saya agak lupa di mana. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kenes Rindi Angganis. Pak, maaf mau tanya, jika kami perusahaan pelayaran menagih ongkos angkut ke sesama perusahaan pelayaran yang memiliki SIUPAL, apakah kami wajib pungut PPN? Nah, kita balik lagi ke aturan umum PPN. Anda PKP nggak? Gitu. Kalau Anda PKP, maka kemudian balik lagi, yang Anda transaksi itu jasa ongkos angkut ini ya, jasa ongkos angkut ini kira-kira itu termasuk jasa kena pajak atau tidak gitu. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka Anda wajib pungut PPN. Jadi, syarat pungut PPN adalah pertama Anda harus PKP terlebih dahulu, karena kalau Anda tidak PKP, maka Anda tidak boleh memungut PPN. Haram hukumnya Anda mengungut PPN. Kemudian kedua adalah kalau Anda sudah PKP, kira-kira transaksi Anda ini mengandung PPN atau tidak. Barang yang Anda jual atau jasa yang Anda jual itu barang kena pajak atau jasa kena pajak nggak? Kalau ternyata itu barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka Anda harus pungut PPN di situ. Jadi sederhananya itu ya. Jadi dua syarat itu. Anda harus PKP terlebih dahulu dan barang atau jasa yang Anda jual itu kena pajak, kena PPN. Kalau tidak kena pajak atau tidak kena PPN, ya sudah berarti Anda tidak perlu pungut PPN. Contohnya apa? Misalkan Anda seorang pengusaha, PPKP misalkan. Tapi yang Anda jual itu adalah kebutuhan pokok, misalkan beras ya. Sementara ini kan beras itu dibebaskan saat ini ya. Nanti kan berarti tidak kena PPN. Tapi kalau misalkan Anda PKP, di samping Anda menjual beras, Anda juga punya toko bangunan misalkan, ya sudah. Atas toko bangunan itu, ya silakan Anda pungut PPN. Gitu. Termasuk jasa yang lainnya ya, jasa ongkos angkut tadi misalkan, itu ya berarti kena PPN. Gitu. Jadi kita tidak melihat tadi siupalnya ya gitu. Yang kita lihat adalah kalau Anda pungut PPN, Anda ini sudah PKP nggak? Kalau Anda sudah PKP, ya sudah Anda harus pungut PPN di situ.
Gitu. Kemudian kodenya apa? Kodenya ya balik lagi ya, hierarkinya tadi. Jasa pelayaran ini termasuk apa? Apakah ekspedisi atau bukan? Gitu. Kalau ternyata pelayaran biasa, jasa kena pajak biasa, ya sudah, berarti kodenya 01. Oke. Terus, oke, pertanyaan terakhir ya. Nanti akan saya buat beberapa part pertanyaannya. Jadi mumpung saya saat ini saya saat ini sedang slow aja. Jadi saya akan jawab beberapa pertanyaan. Oke, di sini permisi, saya mau tanya, terakhir ya, Fitrah Erik, saya mau tanya, kalau saya salah lapor SPT masa PPN, maksud saya harusnya lapor SPT masa bulan April, tapi terlanjur lapor SPT masa bulan Mei. Bagaimana cara menghapusnya? Kalau sudah terlanjur lapor masa Mei, kan sebenarnya Mei kan masih berjalan nih, masih berjalan tapi sudah terlanjur dilaporkan. Ya sudah, berarti nanti di masa Mei, di bulan Juni nanti ya, karena kan kalau Mei harusnya kan dilaporkannya di bulan Juni. Ya sudah, berarti nanti di bulan Juni Anda pembetulan untuk masa Mei. Sementara Aprilnya gimana? Ya sudah, April kan karena Anda belum lapor, ya Anda lapor seperti biasa. Jadi Anda lapor lagi untuk masa April seperti biasa. Paling lambat berarti tanggal 31 Mei ini berarti. Kemudian untuk masa Mei-nya, karena sudah terlanjur dilaporkan, Anda buat nanti pembetulan SPT masa Mei nanti di bulan Juni nanti ya. Karena kan Mei ini belum selesai. Gitu. Oke, barangkali itu baru sekitar 4 pertanyaan ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti akan saya buat beberapa part lagi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan untuk berdonasi bagi Anda yang merasa channel ini membantu Anda di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.